Kalau menurut saya Bang, justru Amerika lah proksinya Israel. Israel pengen regime change, tapi dia nggak bakal bisa sendiri. Dia butuh bantuan dari Amerika. Ini adalah perang yang tidak akan bisa dimenangkan oleh Amerika, walaupun dia adalah the most powerful military in the world. Kembali lagi bersama kita di Ruang Siasat, pemirsa setia Siasat Channel. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Sangat banyak aktivitasnya sehingga kalau kita sebutin satu persatu mungkin waktunya tayang ini bisa 2-3 jam kalau kita tayangin satu-satu. Pernah di TKN Fanta, kemudian juga peneliti, dosen juga. Nah, ini sebelum nanti kameranya mengarah ke tamu kita, jangan dibayangkan dosen ini dalam tanda kutip tidak menarik ya, karena tamu saya ini sangat amat menarik. Terima kasih Mbak Ulta Levenia sudah bergabung di Ruang Siasat. Siap Bang. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ini terakhir ketemu tahun 2024. Ya. Setahun yang lalu ya, menjelang Pilpres. Sebenarnya dari awal siasat ini kita bikin, udah beberapa kali kita coba undang Mbak Ulta, ya. Tapi ya namanya juga orang sibuk, jadi agak sulit waktunya. Ini kan yang saya tahu Mbak Ulta ini pernah melakukan penelitian yang dalam tentang terorisme di Indonesia. Di Indonesia, di Filipina, di Afghanistan, Turki, Syria. Nah, sebelum kita masuk ke situ, karena kan itu berkaitan juga dengan kondisi global ya. Ya. Ini kan yang lagi happening itu konflik yang tidak berkesudahan sebenarnya, konflik Israel-Iran, Israel-Iran yang sekarang sudah ceasefire ya. Katanya ceasefire. Beneran nggak itu ceasefire? Tapi kalau nanya saya beneran, saya orangnya pesimis dengan ceasefire kayak begitu. Pasti akan terus berkelanjutan. Eskalasinya mungkin turun, ya. Tapi kalau misalnya ceasefire katanya literally gencatan senjata gitu, kayak antara, ya misal kayak antara Aceh dengan Indonesia waktu itu benar-benar nggak ada lagi, nggak mungkin menurut saya. Nggak mungkin. Apa itu, ada faktor sejarahnya atau yang memperkuat tesa Mbak Ulta ini apa? Jadi gini Bang, kalau menurutku kita lihat dulu ya sejarah sebenarnya terjadinya eskalasi antara Iran dengan Israel ini, dan kita nggak mau terjebak dalam deadly question of chicken and egg question gitu. Kita fokus aja di kenapa dia bereskalasi gitu, ya kan? Itu sangat disayangkan karena di kitabnya Israel sendiri, di Ezra itu dijelaskan bahwa dulu ada the Great Persian King namanya Cyrus di 530-an BCE. Itu dia menyelamatkan Jews, para Yahudi yang disandra oleh Babilonia. Dan ketika diselamatkan, dia kemudian mampu menyelesaikan tempel fase keduanya. Dan mereka berterima kasih benar dengan Cyrus, the Great King of Persia itu. Dan hubungan mereka memang bagus, terutama ketika Shah memerintah. Shah itu kan dulu CIA back, didukung oleh CIA dulunya. Dan Mossadegh dulunya yang prime ministernya itu dijatuhkan oleh CIA karena CIA pengen ada ally yang lebih pro Amerika di sana, lebih moderate, lebih lebih pro Western lah. Dinaikkanlah Shah gitu. Dan Shah ini sampai Shah pertama, Shah kedua biar mudah ya karena namanya mirip-mirip. Yang pertama Reza Pahlavi, kemudian Muhammad Reza, dan yang currently itu yang ketiga itu Reza Pahlavi, anaknya dari Muhammad Reza. Nah, hubungan ketika dengan Shah ini baik juga karena Israel itu mendukung infrastruktur,
mendukung perekonomian, mendukung militer Iran dan mendukung Iran secara intelligence gitu. Bagus sebenarnya hubungannya. Cuman hubungannya tuh mulai, menurut saya itu mulai, bukan menurut saya sih, tapi pasca revolusi ya, pasca history menyatakan hubungannya decline setelah 1979 Islamic Revolution yang ya oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini ya. Ayatollah pertama itulah gitu kan. Karena yang sekarang Ayatollahnya juga mirip namanya nih, Ali Khamenei ya kan. Jadi takutnya ke masyarakat Indonesia kan yang mana nih Reza Shah mirip, ini mirip gitu kan. Nah, jadi sangat disayangkan hubungan mereka itu menurut saya jadi sangat menurun sekarang ini gitu. Terutama setelah Israel terang-terangan membunuh para jenderalnya dan juga terang-terangan mengeksekusi serangan bom ke Iran gitu. Walaupun sebenarnya juga pasti orang-orang juga kan ada juga ya kan yang berpikir kayak itu kan nggak salahnya Israel sepenuhnya gitu. Kenapa Iran mendukung Hezbollah, Houthi dan Hamas, the axis of resistance itu, kenapa gitu kan? Dan disitulah kita bakal terjebak dalam the question of chicken and egg question itu gitu. Tapi saya nggak mau terjebak di situ. Kita sebaiknya fokus kenapa eskalasi dimulai. Oke. Mending di situ titiknya. Tapi kan gini, saya baca status WhatsApp Mbak Ulta beberapa waktu yang lalu. Itu kan Mbak Ulta nulis kurang lebih ya, saya udah lupa pastinya, kan kurang lebih kalau kita semua pernah baca Merseymer ya, kita pasti tidak akan heran dengan ada konflik semacam begini. Apa seanarki itu dunia internasional? Ini perspektif saya, karena kan orang IR dari IR perspektif, dari international relation perspektif itu kita bisa banyak menelaah gitu. Kita bisa menelaah dari constructivism, kita bisa menelaah dari democratic peace perspektif, kita bisa menelaah dari liberalism, Marxism gitu. Tapi dalam studi saya, karena saya belajar politik dan saya belajar politik di Indonesia, Universitas Indonesia. Saya belajar international relation, specifically international security di Amerika dan di Inggris. Dan saya juga dilatih di military institution di Prancis. Dan dari pengalaman saya membaca itu, menelaah, saya lebih cocok dengan teori realism. Dan realism yang saya anut gitu, kalau mahzab gitu katanya ya, saya lebih ke offensive realism. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih simple, lebih bisa diterima. Bukan simple karena males nih ngebahas, karena konstruktivism ngomongin identity dan segala macam itu ribet, dan apalagi Marxism ngomongin tentang class of material gitu, ribet gitu. Tapi bukan itu intinya. Karena dalam dunia international politics itu nggak ada hierarki gitu. Dia itu anarki, lawannya dari hierarki. Jadi nggak ada power di atas sana yang ngejamin keamanan suatu negara. Jadi kalau kayak istilahnya itu gimana ya? Kalau lo pengen aman, ya lo harus powerful as possible. Sepowerful mungkin kalau lo pengen aman gitu. Dan survival lebih di atas apapun, mau itu ekonomi, mau itu trade, apalah segala macam, identity bahkan. Tapi survival at the most significant, yang paling berpengaruh dalam bertahannya dunia. Dan itu kita tarik jauh ke Marx dulu berpikir materialistik kan, karena dia bilang perjuangan antar kelas. Jadi kenapa ada peradaban ini akan berproses jika ada perjuangan antar kelas?
kelas buruh dan kelas bourgeois proletar dia bilang kan. Tapi lebih jauh lagi itu Hegelian. Hegel itu bilang kalau misalnya itu bukan di material, tapi di Geist. Geist itu roh. Roh itu adalah ide. Roh absolut. Ide absolut. Yes. Aku senang kamu bisa ini Mas. Bisa ini connect gitu, karena susah sekarang, agak susah sekarang nemu orang yang bisa connect. Kayak aku tuh suka mikir kayak gini, aduh. Saya pura-pura connect aja. Connect sih enggak. Agak susah nih sekarang nemu orang yang bisa connect dengan Hegel, apalagi Hegel udah banyak terlupakan ya, kecuali kalau kita baca Sartre. Sartre kita baca eksistensial, jadi kita bisa connect ke Hegel lagi. Tapi kalau Marxis ya oke, anak-anak zaman sekarang mah pasti baca Marxis. Marxis tuh kelihatan seksi kan. Mungkin zaman sekarang anak-anak nggak baca Marxis lagi dong. Oh iya ya. Wah. Karena jarang juga di TikTok ada Marxis itu kan. Oh kalau TikTok beda. Anak-anak kan bacanya di TikTok. Nah, statue. Jadi lah Mbak, ini kan balik ke tadi ya. Persoalan ya memang internasional sangat anarki karena nggak ada power yang di atas power ya. Ya. Bahwa kita ya berdaulat dengan masing-masing. Ketika perang ya udah. Tapi gimana dengan fenomena negara proksi? Yang kita tahu misal kayak Israel. Israel ini kan proksinya Amerika sebenarnya di kawasan sana. Kemudian ada Iran yang di belakangnya juga ada Rusia. China. Oke. Ya, Israel adalah proksinya Amerika. Kalau dibalik gimana? Amerika adalah proksinya Israel. Iya. Israel kan berdiri baru kan ya. Bukan masalah sebagai ketika Israel mendiami Palestina itu kan baru ketika mereka ngungsi dari Eropa, kemudian mereka menjajah pelan-pelan, datang sebagai pengungsi, tapi hari ini sebagai penguasanya. Oke. Nah, tapi kenapa ada kata-kata proksi? Israel adalah proksinya Amerika. Karena pasca revolusi Islam Iran kan akhirnya Amerika seolah kehilangan negara yang mampu menjadi sekutu yang kemudian bisa membalancekan situasi di sana. Middle East. Ya. Irak digulingkan, ternyata setelah digulingkan malah tidak menjadi lebih bisa dipegang. Bahkan terakhir yang kita tahu di Irak kekuatan Syiahnya juga sudah luar biasa, mungkin karena faktornya Iran. Nah, Iran ini kan katanya ada, walaupun saya nggak percaya 100%, katanya ada nuklir dan segala macam. Nah, makanya kemudian kita ngelihat kayaknya Amerika butuh satu negara yang kemudian bisa menjadi proksinya mereka demi kepentingan Amerika. Kenapa Amerika butuh Israel? Kalau saya ngelihat ya Mas ya, kalau aku manggil Mas apa Bang ya, soalnya orang Aceh ya. Sifa. Harusnya manggil Bang kalau orang Aceh, Sumatera itu. Oke. Ya. Bebas aja, bebas. Jadi, jangan Pak aja. Sama aku juga kalau dipanggil Bu tuh kayak gitu, bener sih gitu. Walaupun omongannya tua ya. Iya tua gitu banget. Ngomongnya dari Marx, Hegel. Kan ini kitab-kitab kuning lah istilahnya. Kitab kuning aktivis. Jadi gue kayak balik lagi ke fase-fase di jalanan. Kalau menurut saya Bang, justru Amerika lah proksinya Israel. Ini menarik. Karena kita harus tahu kenapa sih Israel itu kuat banget gitu pengaruhnya di foreign policy-nya Amerika. Karena itu ada lobbyis, AIPAC namanya, AIPAC atau AIPAC apa ya kalau bahasa Indonesia, AIPAC kali ya, AIPAC, American Israel Public Agency apa gitu. Pokoknya intinya adalah sebuah komite atau badan. AIPAC ini adalah sebuah komite atau badan yang melakukan lobby kepada Amerika, parlemen, senat, bahkan presidennya langsung itu dilobi oleh mereka untuk mendukung kepentingan Israel di Timur Tengah. Nah, AIPAC inilah yang kurang disentuh oleh, karena saya ngikutin ya analisa para
expert di Indonesia yang ngomentari current situation, yang ngomentarin perang Iran Israel sekarang, tapi mereka lupa akan peran AIPAC ini. AIPAC inilah yang sangat berperan dalam ngelobi terutama Presiden Amerika. Karena dia ingin Presiden Amerika, pemerintahan Amerika itu mendukung yang namanya pemerintahan Israel sekarang. Tanpa AIPAC, dukungan terhadap Netanyahu dari Trump itu pasti lemah. Dan AIPAC itu sekitar 70-80% dari anggota parlemennya Amerika itu disponsori oleh AIPAC. Regardless itu Demokrat, regardless itu Republikan. American Israel. Coba cari deh. Public Affairs Committee. Ya. Cek itu yang paling, makanya aku nge-follow Miss Heimer perspektif karena dia runut gitu. Kenapa sih dia ya, bukan kita. Maksudnya kenapa sih ini Amerika tuh ngikutin apa kemauannya Israel gitu. Ada AIPAC di balik itu. Selain itu ada yang namanya Christian Zionis. Karena di kitabnya Kristen yang dipercayai oleh majority of MP-nya, member of parliament-nya US, itu mereka percaya bahwa mereka harus defending the Jews gitu. Perkawinan antara lobby politik dan kepercayaan inilah yang membuat Israel itu kuat. Dan Netanyahu, come on, permasalahan Iran punya Iran nih nuklirnya udah sekian persen, itu dia udah 30 tahun ngomong kayak gitu. Iya, bahkan itu menjadi kampanye pertama ketika dia mau jadi prime minister. 96. Iya, udah ngomong itu dia. Karena Yitzhak Rabin ya, waktu itu hampir menyetujui two state solution. Solusi dua negara Palestina. Yang sekarang presiden kita pun mendukung itu karena that's the only way ini Middle East bisa damai. Israel harus mau two state solution dan Palestine's ready for that. Tapi lalu kalau begitu kenapa, pertanyaan tadi belum terjawab nih, kenapa kemudian Israel sebegitu dominannya bagi Amerika? Apa keuntungannya? Pertama, keuntungan secara politik. Keuntungan secara politik itu, inilah permasalahan demokrasi. Ini untung ya. Mudah-mudahan nih para aktivis semua di sini yang dengerin ya. Saya bukan. Jadi pasti mereka mengkritisi demokrasi. Dan demokrasi di Amerika is too open to market. Karena semua orang bisa donor dan semua orang bisa punya influence. The biggest the funds, the biggest the influence gitu kan. Untuk Indonesia tuh masih menyeimbangi. Indonesia tuh enggak terlalu open market demokrasi gitu. Ya demokrasi itu kan sebenarnya costly. Iya kan? Enggak ada duit bukan demokrasi. Yes. Tapi ya sudahlah ya. Francis Fukuyama bilang it's the end of the history. Tapi oke, kita balik lagi ke kenapa dia menjadi begitu kuat. Inilah kenapa kita harus tahu AIPAC itu. Karena gini deh, AIPAC itu donornya tuh billionaires. Bahkan tahu nggak? Apa tuh? Oh oke. Pemilik boleh disebut ya? Boleh disebut ya? Kirain nggak boleh. Jadi OnlyFans itu foundernya aja tuh penyumbang untuk donor AIPAC ini. Jadi bayangkan kayak gini, AIPAC itu adalah sebuah body, sebuah komite yang memang berdedikasi untuk ngelobi. Misal dia temui siapa deh, nggak boleh nyebut lah kalau anggota parlemen kita ya, kayak kasihan gitu. Minta dia ketemu parlemen si Ayu ini Republikan misal gitu. Ayu. Nggak ada kan? Ada ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada orang Amerika namanya Ayu. Misalnya. Tapi kalau di bahasa Amerika tuh apa? Ayu apa gimana? Oke lah. Jadi dia
dekati si EU ini dan dia bakal bilang kamu tuh harus mendukung ini gitu. Dan dia dekati elected president atau kandidat of the president of the United States, mereka bakal deketin, memastikan bahwa kepentingan antara Amerika dan Israel itu align. Di baru-baru ini itu ada perdebatan yang bukan agak lagi tapi sangat panas antara Ted Cruz, member of parliament-nya dari Republikannya di United States, itu dengan siapa itu namanya, Tucker Carlson, nggak tahu ya, dia itu dia mantan, bukan yang pemain catur itu kan? Bukan. Itu Magnus Carlsen ya. Salah. Dia itu mantan dia mantan apa ya, dari Fox gitu, Fox News. Tapi dia sekarang bikin podcast dan dia lebih objektif gitu. Dulu dia mendukung Iraq War, dia dukung perang Irak dulu ya. Sekarang dia malah menentang dan menyesali keputusannya waktu itu. Tapi dari wawancaranya dia ini dengan Ted Cruz itu kita bisa ngelihat bahwa seberapa subjektifnya Amerika. Ted Cruz itu mengambil duit sekitar $1,4 million dari AIPAC. AIPAC ini banyak duit. Itu cuman satu dari only itu tadi ya. Only. Belum lagi billionaire. Only fans itu? Oke. Ya itulah gitu, yang si Sky itu loh. Kata mahasiswaku sih gitu ya. Oke. Tapi ini kan gini apa? Ini biasanya saya nggak ngerokok, Mbak. Cuman kayaknya terlalu. Ini harus ngerokok ini. Iya, kayaknya terlalu berat bagi otak saya. Ada penelitian ngomong kalau ngerokok itu malah menyembuhkan beberapa jenis penyakit loh. Bagi yang percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Nah, tapi kenapa Middle East ini selalu bergejolak? Nah, pertama oil. Of course, ya kan? Berarti kutukan negara yang punya oil begitu kali ya? Pak Prabowo juga nulis hal yang sama tentang ini. Paradox of Indonesia. Itu bukunya tuh, Paradox Indonesia dan Solusinya. Lah, ya kan? Ya. Paradox Indonesia sama. Walaupun kita nggak sekaya Middle East ya, oil and gasnya, tapi kita punya kekayaan yang lain yang membuat negara kita itu nggak stabil karena selalu diganggu oleh kepentingan gitu. Tapi aku pengen orang anak-anak muda terutama ya, karena aku masih mikir diriku masih muda lah, walaupun obrolannya tua ya Bang ya. Kamu juga muda kok Bang gitu. Terus dulu. Ayo masuk ke memang banyak orang tua yang terjebak di perspektif bahwa kita masih muda gitu. Kita tua tapi kayak merasa muda terus. Itu juga ada loh. Kayak stuck in 30 itu kan ada tuh kan. Iya, nggak nerima. Gitu ya. Oke Mbak, gimana Mbak? Aku pengen anak-anak muda Indonesia, oke lah bukan anak muda aja, tapi politisi Indonesia untuk sadar bahwa kemampuan lobbyis itu tuh sangat kuat di Amerika gitu. Bahkan contohnya Indonesia kalau pengen punya F-35, F-35 kan belum bisa dapat ya, pesawat tempurnya Amerika yang generasi keberapa sekarang, 5 atau 6 ya kan. Itu kita harus ngelobi parlemennya untuk say yes majority gitu loh. Untuk bisa beli ke sana ya. That's how open. Itu seberapa terbukanya politik Amerika gitu loh. Dan kita akan butuh itu. Walaupun nggak sekuat Israel, tapi at some point Indonesia butuh lobbyist in the United States, in Washington. Pasti gitu. Tapi gini, kalau balik ke tema kita tadi, saya pernah baca tapi saya lupa di mana. Ini konflik Israel-Iran ini sebenarnya perangnya pura-pura, tapi matinya beneran. Susah ya Bang ya kalau misalnya kita ngomong pura-pura masuk ke dunia konspirasi atau apa gitu. Cuman gini loh. Karena kayaknya kalau Middle East ini kental banget sama ya begitu.
dari Irak, Libya, terus Arab Spring, kan? terus apa? Oke. Aku ngerti cara pikirnya. Tapi aku nggak mau terjebak di situ. Walaupun dalam analisa intelijen segala kemungkinan itu harus diperhitungkan, termasuk yang namanya konspirasi. Bisa nggak kalau misalnya kita bahas tentang the 5 dancing Israeli? Boleh. Apa itu? Oke. 5 dancing Israeli adalah ketika polisi Amerika mendapatkan laporan dari seorang ibu-ibu melihat dari jendela rumahnya, apartemennya, bahwa dia melihat 5 orang, dia bilang awalnya Arab, looks like Arab. Looks gitu. Like Arab. Udah pasti Arab dong kalau belum tentu ya. Karena kan Persian, Arab, mereka bagi mereka Afghanistan, they say bukan Arab, mereka gitu. Mikirnya sama semua kalau udah begitu berarti Arab tuh semua mau Persia. Kayaknya kalau misalnya kita di Amerika mereka juga Filipin gitu. Soalnya saya suka dikira orang Filipin. Sama kayak kita lah, kalau ada orang udah ngomong bahasa Arab, amin aja bawaannya, amin. Iya, amin ya kan? Kayak padahal dia lagi marahin kita tuh kan, amin. Kadang dia ngomong apa kita udah amin aja gitu kan. Tapi the 5 dancing Israeli itu adalah sebuah teori konspirasi tentang 5 agen Mossad yang mendokumentasikan penyerangan 9/11 waktu itu. Bahkan sebelum 9/11 itu terjadi kayak beberapa menit mereka tuh udah standby, kameranya udah standby. Kayak udah tahu nih bakal ada kejadian. Mereka ditangkap akhirnya karena laporan si ibu ini tadi. Dan mereka ditahan beberapa minggu tapi kemudian dikembalikan ke Israel. Konspirasi teorinya mengatakan bahwa 5 orang dancing Israeli sini adalah Mossad, agen Mossad. Kan? Hubungannya dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah tadi ditanyakan kenapa sih Amerika membutuhkan Israel sehingga dia ngedefend Israel, mempertahankan Israel sedemikian rupa, ya kan? Yeah. Jawaban dari si Ted Cruz dan jawaban secara general itu dia bilang adalah kebutuhan intelijen. Kita butuh partner intelijen di Timur Tengah karena kita pengen melindungi kepentingan kita di Timur Tengah gitu. Tapi padahal itu adalah paradoks karena semakin semakin Amerika dekat dengan Israel, semakin besar resisten orang Islam atau Muslim atau Arab terhadap Amerika gitu. Ini ditulis dalam The Israel Lobby, Messheimer juga yang ngomong itu. Karena ini kontraproduktif sebenarnya. Dan kita lagi Amerika itu sebenarnya udah terjebak di dalam the black hole of war in the Middle East. Black hole itu artinya kan mereka nggak bisa keluar gitu loh. Dick Cheney, Bush Jr. terjebak dan sampai sekarang Bush Jr. terjebak karena Bush Senior ya. Mungkin waktu dia menjadi VP ya, mungkin terjebak gitu. Jadinya. Terjebak. Tapi kan yang menarik yang selalu dipersekusi lah Iran ini soal nuklir kemampuan nuklirnya. Padahal Iran salah satu negara yang menandatangani NPT. Ya. Israel enggak kan? Israel enggak. Ada berapa negara yang tidak NPT? Israel, North Korea, India, Pakistan, and one more. Aku lupa. Ada satu lagi, oke lah. Pokoknya ada beberapa negara yang tidak NPT dan itu termasuk Israel gitu. Sedangkan si Iran itu adalah bagian dari NPT. Artinya kemarin aku ngeliat podcast sebelah, terus dia nih kayaknya narasumbernya tuh udah sering nih muncul di mana-mana gitu, yang dia kayak pernah interview mantan peneliti nuklir Israel apa gitu ya. Tapi pertanyaan dari si orang ini, karena dia nggak nyambung ya yang punya podcast ini, kayak jadi rudal-rudal yang ditembakin kemarin itu bukan nuklir ya gitu. Ya jelas bukan lah. Kalau nuklir udah selesai. Kalau itu udah selesai. Kan kalau perang nuklir nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang.
satu rudal Iran meledak, satu rudal Israel meledak, rata dua-duanya kan? Ya, itu makanya aku jadi ketawa. Udahlah selesaikan ini gitu. Jadi aku pengen jelaskan ya. Aku takut nih karena kita nggak boleh dibiarkan bodoh dalam hal ini gitu loh. Jadi nuklir itu bukan sesuatu yang bisa semuanya dibikin jadi senjata gitu loh. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan nuklir, bahkan Indonesia dan Rusia di bawah pemerintah Pak Prabowo sekarang menjalin kerjasama untuk membangun teknologi nuklir untuk kepentingan first knowledge and then energy and then segala sesuatu, tapi bukan weapons, ya kan? Karena cuman berapa negara yang punya warheads? Russia in the top 5.500, USA 5.200, China 500, 500, ya kan? Indonesia oke. Begitu juga dengan Iran. Jadi narasi Netanyahu itu sudah dimulai dari 96. And that's how he dapat power sekarang di Likud party itu. Berarti menurut Mbak Ulta Iran ini nggak punya senjata nuklir? Mau dia punya atau tidak, Israel lebih salah. Karena dia bukan NPT, tapi dia menyerang negara NPT. Aku nggak belain Iran, tapi Iran at least NPT dan IAEA, ya kan, agensi untuk energi atomik itu sudah mereview itu. Terus kenapa akhirnya Israel menyerang Iran gitu? Ini sudah direncanakan, sudah pasti. First, Syria, Assad udah nggak in power anymore. Assad udah nggak di kekuasaan. Assad udah sesat lah, udah kemana-mana nggak tahu lagi kita kan. Sekarang digantikan oleh orang yang dulunya sebenarnya bagian dari ISIS, Jabhat al-Nusra, terus dia bikin HTS, Hizbut Tahrir, terus sekarang dia menjadi presiden, ya kan? Tapi at least Israel bakal mendukung karena at least dia nggak akan menyerang Israel, gitu katanya. Oke, Assad sudah dilemahkan bagian utara sini. Lebanon di situ ada apa? Hezbollah udah dibunuh jenderalnya kemarin, maksudnya beberapa waktu yang lalu, udah lemah. Jadi the axis of resistance sudah lemah sekarang, makanya dia berani menyerang Iran. Dan dalam 2 hari Donald Trump akan melakukan negosiasi nuklir. JCPOA itu kembali dinegosiasikan dengan Iran, tapi Israel menyabotase karena dia nggak mau gitu. Terus pertanyaannya kayak ini, terus apa yang Israel pengen? Regime change. Cuman pengen ganti penguasa itu Iran. Itu nggak cuman regime change, apa ya? Dan turunannya. A whole new game lah pasti. Tapi gini Mbak, mungkin Iran diserang karena Iran nggak punya senjata nuklir. Karena kan gini, senjata nuklir itu kan dia fungsinya kayak sebagai deterrence ya. Ya, si North Korea. Ya, dia North Korea aman karena ya dia bisa menggunakan senjata nuklirnya. Si North Korea. Ya, untuk membuat negara lain juga jadi takut untuk menyerang. Premisnya adalah, udah dapat kan? Cara pikirnya kayak gitu kan? Premisnya adalah Iran tidak akan menghentikan program nuklirnya karena dengan adanya program nuklir itu dia menjadi lebih aman dari serangan. Jadi pertanyaan yang di awal tadi, apakah ceasefire ini bla 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 Mbak? Tidak. Perlu waktu juga kita sampai akhirnya kenapa jawaban pelan-pelan itu dulu dong guys, tidak ya kan? Ini luar biasa. Komprehensif ini. Gua kayak berasa lagi menghadap dosen pembimbing. Ini habis ini langsung bikin revisi kan? Wisuda gua langsung. Oke. Tapi ya berarti kan Israel pengen regime change, tapi dia nggak bakal bisa sendiri. Dia butuh bantuan dari Amerika. Tapi Amerika juga nggak bakal bisa menginvasi Israel.
Remember, Israel itu 5.000 tahun peradaban, 5,000 year of civilization, dan tidak pernah sekalipun dijajah. Officially nggak pernah dijajah. Tapi kalau kita ngomong non-official foreign influence, oke, dia pernah di British dan Amerika butuh pasokan oil, dan Syah pertama itu terlalu lean to Jerman, terlalu kayak pro ke Jerman dan digantikan oleh anaknya, itu oke. Tapi mereka tidak pernah officially dijajah. Dan ini akan menjadi hal yang lebih sulit dibandingkan Afghanistan. Regime change means apa? Huge military operation in Iran. Dan berapa troops-nya Amerika di Iran sekarang? Maksimum 100.000. Berapa jumlah penduduk Iran? 92 juta. Dan militer mereka solid, unlike Afghanistan yang terpecah-pecah, ya. Dan mereka punya pegunungan yang teritorinya sangat susah untuk dipenetrasi, dan tidak ada solid opposition di Iran. Tidak seperti Libya yang dulu mereka bikin dalam 30 tahun melalui siapa nama kolonel itu, aku lupa. Gaddafi. No. Kolonel Gaddafi itu yang meruntuhkan Gaddafi itu, rebelsnya itu, pemberontaknya itu dipimpin oleh temannya Gaddafi sendiri, namanya kolonel apa gitu, yang disponsori oleh CIA. Tapi masyarakat Iran itu mereka sudah ngelihat kayak regime change, apa kita akan kembali kayak Irak? Apa kita mau kayak Irak? No. Dan apa kita kembali lagi ke masanya Syah? Mereka nggak mau. Syah itu sangat brutal. Dia mendahulukan infrastruktur dan sangat-sangat lavish, sangat-sangat apa namanya tuh? Suka bermewah-mewahan juga kan pasti kan? Foya-foya. Ya. Dan sangat brutal gitu loh. Jadi mereka nggak bakal mau ke sana. Jadi mostly masyarakat Iran dan militer Iran itu sangat solid. Amerika untuk mau berapa jumlah troops Amerika in the whole world ya, di seluruh dunia, troops Amerika itu jumlahnya 2,8 juta. Di itu nggak termasuk troopsnya yang di dalam negeri? Semua. Oh semua. 2,8 juta sampai 3 juta. Untuk menginvasi Iran, dia butuh minimal 1 juta. Dan dia cuma punya di Middle East itu 100.000. Berarti ini adalah perang yang tidak akan bisa dimenangkan oleh Amerika, walaupun dia adalah the most powerful military in the world. Berarti Amerika pasti nggak akan menang nih lawan Iran? No. Iran pasti menang kalau perang melawan Amerika? No, nggak ada. Dia juga nggak mau perang dengan Amerika. Objektifnya apa sih Mas? Misal objektifnya tuh apa? Military invasion objektifnya tuh apa? Toppling ruler. Toppling Ayatullah? Iya. Habis itu selesai? Ganti orang. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ya, Amerika ini kan suka menyelesaikan masalah dengan menunda masalah. Menggantikan Saddam Hussein dengan orang yang baru sekarang menyelesaikan masalah Irak. Nah itu dia, Amerika ada ISIS. Selalu begitu kan, menyelesaikan masalah dengan menunda masalah. No, I don't think. Aku nggak apa ya. That's why I have a reason, not only a reason but several reasons why I'm pessimistic about this ceasefire. Jadi dibilang gencatan senjata, come on gitu. Tapi gini, ini kan raksasa dunia tuh Amerika, Rusia, Cina ya. Amerika menyelamatkan mukanya dengan menyerang Iran secara langsung. Tidak hanya membantu persenjataan ke Israel. Rusia nggak ada keinginan menyelamatkan muka gitu, nyerang balik langsung. Why? Jadi sehingga negara-negara ini, ya ngapain kita koalisi sama Rusia? Pas diserang, Rusianya diem-diem aja. Tanpa Rusia, Iran bisa menang sendiri. Tanpa Rusia, Iran bisa menang. Berarti Rusia nggak punya kepentingan untuk Rusia punya kepentingan langsung.
Rusia punya kepentingan, dia bisa menyuplai senjata. Tapi kalau misalnya direct involvement of Russian in this war, Iran nggak butuh, dia bisa menang sendiri. Ya untuk menunjukkan bahwa Rusia raksasa dunia ini, jangan-jangan Rusia ini gini, katanya beruang besar yang sedang tertidur. Atau jangan-jangan ini beruang besar yang koma nih. Jadi tidurnya lebih kelamaan ya. Iya, emang gak akan bangun lagi dia. Ya. Jadi dia besar karena mitos, besar karena sejarah. Rusia yang paling banyak memiliki nuclear warheads. Ya, yang paling banyak punya atomic bombs right now. 5.500. Kalau objectively ya ngomong. Tapi dia nggak mau juga terseret ke dalam konflik secara langsung gitu loh. Ngapain gitu loh. Kemana kayak Amerika, dia masuk ke konflik Irak, ya, itu menghabiskan 1 triliun US dollar, bukan 1 triliun rupiah. Rupiah ya, itu Haji Isam kayaknya juga bisa mah. Ya, ini US dollar. Can you imagine? Aku boleh buka HP nggak ya? Boleh. Bisa nggak cariin 1 triliun? 1 trillion US dollar. Saya pengen nyari, cuman takut ngeheng dia kan. 1 triliun US dollar dikalikan ke rupiah tuh kayak. Iya. Kalkulator berapa rupiah kan? Karena itu dan ingat, Afghanistan, mereka perang di Afghanistan 20 tahun mengganti Taliban cuma untuk menempatkan Taliban kembali di pemerintahan. Itu costing them, menyita taxpayers mereka, membayar pajak mereka 8 triliun. Tapi kalau itu kuadriliun, Mas. Tapi kan gini, kalau mereka nggak nyerang ke sana, mereka nggak bisa jualan senjata juga. Kan itu kayak display nih. Inilah kalau misalnya diskusinya jadi masuknya ke deep state. Oke. Ini kalau misalnya diskusinya masuknya ke deep state, kita ngomongin konspirasi walaupun sebenarnya itu terverifikasi gitu. Jangan konspirasi gitu, nanti kayak Simpson, kayak ini kartun kan, Simpson gitu kan. jangan. Ini kan konspirasi ini enak diomongin, tapi iya, tapi kayak gimana ya? Kayak oke lah, kita nggak usah ngomong itu. Nggak, kita seru kalau ngomong itu sebenarnya. Jangan. Karena nanti kita berkonspirasi agak liar nanti. Jangan. Konspirasi itu hanya menjadi konspirasi sampai dokumennya keluar. Ya, setelah 30. Dulu MK Ultra dibilang konspirasi. Operation Northwood, Operation Paperclip, Operation Zapata. Banyak operasi intelijen yang dulu sebelumnya dibilang konspirasi, tapi kemudian berarti konspirasi ini kayak gosip dia. Kayak gosip yang tapi baru akan jadi kebenaran setelah faktanya keluar. Ya, tapi dalam dunia intelijen ya, segala kemungkinan itu diperhitungkan. Gue kayak berasa gini Mbak, kayak ada film apa gitu judulnya yang pemerannya dia agen ganda Rusia Amerika gitu. Apa agen ganda Rusia Amerika, nggak tahu. Cewek siapa? Anna Chapman kan kayak lagi berhadapan. Tapi dia nggak ganda sih. Ini kan lagi berhadapan nih kan. Ini siapa yang dialirin listrik, ini siapa nih? Gua apa Mbak Ulta nih? Nah Mbak, ini kan kalau apapun konflik di Timur Tengah ya, khususnya yang berkaitan dengan lawannya Amerika, itu kan sedikit banyak pasti berefek ke kita nih, ke Indonesia. Nggak usah kita kesampingkan dulu deh soal efek ekonomi, efek dan lain-lain. Ya. Tapi kan minyak udah pasti minyak kan naik setelah itu kan, itu kita kesampingkan dulu karena kalau ngomong itu nanti saya AFK jadinya. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat pasca Afghanistan, Irak, gelombang terorisme di Indonesia kan naik nih. Jadi seolah-olah ada solidaritas Muslim Brotherhood ya, kawan gitu dijajah ya. di sana itu mungkin Karmak lupa nulis soal itu. Jadi kelas ini sebenarnya bukan hanya kelas pekerja dan kelas pemodal, tapi kan ada kelas ideologi. Ada kelas ada kelas yang lebih dari itu sebenarnya. Karena kan
buruh bersatulah itu kan nggak terjadi. Waktu Mark bilang wahai buruh sedunia bersatulah, ternyata mereka lagi perang dunia kan, bingung tuh buruhnya. Ini gue dukung negara gue atau kayak gimana nih? Sama-sama pasukan buruh kan yang ditempatkan. Nah, kalau kita balik ke Indonesia, kayak gimana nih ancaman terorisme mungkin muncul lagi nggak? Kalau eskalasi terus berlanjut ya. Jadi inti pertanyaannya Bang Syifa itu adalah, oke lah itu terjadi di Middle East lalala dan harga minyak naik, APBN terbebani nanti lalala. Oke lah itu. Tapi Mbak Ulta concern kan di security. Coba Mbak Ulta jelaskan itu. Gitu kan intinya. Concernku sebenarnya, walaupun setelah aku diskusi ya. Ini sudah beberapa sekitar dari Januari sampai sekarang itu beberapa komunitas itu sudah menghubungi saya pribadi untuk jadi pembicara atau apa dalam dan luar negeri. Tapi baru kali ini nih saya tuh mau, karena mungkin kita terima kasih sekali Mbak Ulta, biasanya forumnya internasional. Tapi ini nanti insya Allah juga akan ditonton. Ya maksudnya tuh bukan itu, karena ini memang kritikal. Menurutku ini kritikal. Kenapa harus disampaikan gitu? Walaupun ada yang ngomongnya itu jauh lah dari kemungkinan, tapi what I'm worried the most is, apa yang bikin aku khawatir adalah move-nya China. Cina gerak ke Taiwan. Tahu nggak berapa banyak warga Indonesia di Taiwan? Nggak tahu. Sekitar 300.000. Tahu nggak jumlah anggota Angkatan Daratnya Indonesia di seluruh Indonesia? Hampir sama angkanya. 300 ribuan. Jadi menyelamatkan warga Indonesia di Taiwan itu adalah hal yang sangat kompleks. Kalau eskalasi ini terus berlanjut dan Cina melihat, this is my opportunity to reunification. Ini opportunity, kesempatan bagi kita, karena Amerika sekarang fokus di Ukraine, sekarang fokus di Israel, dan kita take this advantage untuk invade Taiwan and reunification. Warga negara kita di sana sekitar 300.000. Check it. Jumlah angkatan darat kita 300.000. Bagaimana kita mengevakuasi mereka? Kalau misalnya LCS, Laut Cina Selatan, dijadikan theater of war. Itulah kalau kupikir ya concernnya Pak Prabowo sekarang tuh itu. Kalau ini perang berlanjut dan ceasefire only a hoax, itu cuma omongan. Kenapa? Israel mereka ngumumkan, wah kita menang melawan Israel, pesta mereka kan. Iran juga begitu. Amerika juga dengan propagandanya gitu. Lalu dari sekarang kita harus memikirkan, kalau eskalasi di Timur Tengah berlanjut, Rusia tidak selesai, dan belum lagi ada India dan Pakistan, harus kita pikirkan bagaimana mengevakuasi warga negara kita di Taiwan yang kebanyakan itu adalah migran workers, penyumbang devisa untuk negara kita, pahlawan devisa untuk negara kita. Bagaimana untuk mengevakuasinya ke Indonesia? Itu butuh strategi yang banyak, partnership dengan negara-negara sekitar. WNI di Iran ke evakuasi nggak? Evakuasi. Iya, Menlu kita itu sangat sigap dalam menyikapi Iran dan Israel. Dia tidak menunggu ini menjadi eskalasi dalam 12 hari, dalam beberapa hari dia udah bisa melihat. Pak Sugiono itu ya, kita evakuasi warga negara Indonesia, ini level 1 warga negara Indonesia. Top priority-nya berarti evakuasi. Ya, menjaga keamanan. Apa yang kita bisa itu menyelamatkan warga negara Indonesia. Dan itu cuman berapa? 300-an warga negara Indonesia. Can you imagine? 300.000 Taiwan. Dan reunification itu udah di dalam pikirannya dan udah menjadi program pemerintah Xi Jinping. Ya semoga nggak terjadi ya kekhawatiran ini. Karena kalau terjadi sulit juga membayangkan efek secara langsung. Itu sulit terjadi. Nah kalau
sebenarnya security di dunia internasional ini kan agak tricky sedikit ya. Karena ya tadi kita sudah ngobrol panjang lebar soal keberadaan senjata nuklir menjadi deterrence kan gitu. Ya. Tapi kemudian juga ada pertarungan untuk menguasai sumber daya alamnya. Kalau resiko terburuk terjadi, kan Pak Presiden kita waktu di short course Unhan itu beliau pernah bilang, perang itu sekarang yang disasar itu sebenarnya bukan lagi military base, itu bukan. Jadi sudah bukan lagi menyerang markas-markas tentara, tapi yang diserang adalah lumbung-lumbung pangannya. Ya. Jadi kalau terjadi invasi kita lapar nih, sehingga ya terisolasi kelaparan segala macam. Karena kan konsep pertahanan kita ini kan pertahanan rakyat yang kita bukan menginvasi, tapi kita tunggu diinvasi. Karena konsep perang gerilya yang dari dulu sejak dicanangkan TNI ini yang berbaur dengan rakyat. Nah, ketahanan pangan kita nih, Mbak, sampai hari ini gimana hubungan dengan ketahanan nasional kita? Oke. This is not my expertise. Ini yours. Ya, kalau ketahanan pangan itu udah beda ini. Tapi ini kan, kalau pengamat bisa lah ngomong gitu. Kalau mengamati bisa ngomong gitu. Karena kalau misalnya, karena ekspertisku kan di konflik studies. Ya. Studiku kan dari S1, S2 dan training diploma itu kan konflik. Tapi benar apa yang dipikiran Pak Prabowo itu. Karena dalam situasi kayak begini, jangankan pangan, ya kan, minyak aja itu Selat Hormuz itu ditutup, naiknya berkali-kali lipat per barrel. Belum ditutup aja udah naik harganya. Baru diancam tutup aja udah naik. Baru diancam aja udah tutup udah naik, karena dia mengendalikan 20% dari oil dan hampir 30% dari LNG, gitu kan. Dan aku setuju dengan Pak Prabowo mengatakan bahwa kita itu akan diisolasi jika kita terlibat dalam suatu keberpihakan. Gak usah perang deh, keberpihakan aja. Itu kenapa kita harus bikin ketahanan pangan. Itu kenapa ada yang namanya program-program food estate di Kalimantan, di Merauke, di Sumatera, di segala macam gitu. Kadang aku melihat anak muda Indonesia ya. Dulu sebelum Pak Prabowo ya, aku pun skeptis dan never ever being part of government, never ever being part of supporting government. Gak pernah. Sebelum Pak Prabowo. Sebelum Pak Prabowo. Pokoknya Pak Prabowo dari awal sampai sekarang I support him. Kalau bukan dia sekarang I don't know if I support the government, because the visinya itu jelas gitu loh. Dan dia bisa membaca. Dan kadang anak muda ya, anak muda kita, I hope I'm part of anak muda, golongan anak muda sekarang. Kenapa sih kayak Pak Prabowo jalan ke luar negeri terus dibilang kan efisiensi, terus ini apa kok jalan-jalan ke luar negeri. Come on, aku yang tidak sesering itu jalan ke luar negeri exhausted, capek itu, di pesawat berapa jam terus landing belum jet lagi nih segala macam. Makanan berbeda ya, iklim yang berbeda, true. Dan perjalanan itu sangat melelahkan. Tapi kenapa beliau maintain relationship dan pengen punya hubungan yang erat dengan China, Russia, UAE, dengan Europe, Prancis, bahkan dengan Amerika, itu untuk negara kita itu bisa maintaining our sovereignty, maintaining our kedaulatan kita gitu loh. Ya. Tapi bisa gak sih kita tuh melihat? Jawabannya banyak anak muda kita itu tidak bisa. Tidak bisa tuh karena apa? Operasi intelijen. Operasi intelijen. Ini serius nih. Ketika Pak Prabowo bilang ini demo-demo itu. Indonesia gelap kemarin.
mau Indonesia gelap, mau apa-apa segala macam, ditunggangin asing tidak. Itu bukan bercandaan. Operation Northwood, Operation Zapata itu membiayai anak-anak mudanya Kuba untuk menyerang Fidel Castro. Ya. Apa perbedaannya sekarang? Senjatanya yang berbeda. Dulu senjatanya amunisi, bullet, weapons. Sekarang senjatanya adalah media sosial. Ya kan? Jadi bisa nggak kita tuh anak-anak muda Indonesia ya, buka mata bahwa itu adalah bagian dari operasi intelijen. Bahkan termasuk segala hal yang kita scroll di TikTok membuat kita lemah intellectually, itu adalah bagian dari operasi intelijen. USA terbuka, Doge yang dipimpin oleh Elon Musk terbuka, and funny facts is Doge bilang bahwa sekitar 50 miliar dolar Amerika itu disumbangkan untuk program kondom di Gaza. Program kondom, sangat peduli dengan angka kelahiran. Of course. Kenapa Ariel Sharon? Remember Ariel Sharon? Ya. Pasti ingat lah. Ariel Sharon itu adalah pemimpin Israel yang sangat militeristik, sangat bengis. Dia Iron Man. Dia benar-benar militeristik pendekatannya. Tapi akhirnya dia menarik diri dari Gaza karena it's costly first. Second, kalau misalnya membuat Gaza bagian menjadi Israel, itu akan merusak demokrasi Israel. Karena after all, democracy is votes. Votes a majority. Democracy is a tyranny of majority. Tyranny of majority. Menarik nih. No, it's not my quotes. It's Socrates. But you do believe that? I do believe it. Jadi menurutku Ariel Sharon aja, pemimpin militer itu, dia menarik diri dari Gaza karena takut akan populasi Palestina yang makin membesar dan akhirnya bisa mengalahkan Zionis secara struktural itu. Mbak Ulta, ini menjelang terakhir nih, sebenarnya saya pengennya lanjut terus ini. Ya lah, seru ini. Seru banget. Cuman kalau saya lanjut terus, ntar saya nggak ada alasan lagi untuk ngundang Mbak ke sini kan. Rokoknya masih cukup kan? Masih. Jadi kita sengaja nih kayak kita nonton film series. Jadi kita hentikan di saat lagi seru-serunya sehingga penonton nanti kapan nih tayang season baru kan gitu. Coba kasih tahu penonton deh. Kenapa operasi Israel itu disebut operasi Rising Lion? Kenapa itu, Mbak? Rising Lion. Rising Lion. Oke, kenapa itu? Tapi singa yang berlomba ya. Honestly, Bang Siva tahu nggak? Enggak. Tujuannya dari awal sudah jelas untuk mengganti rezim. Rising Lion mengingatkan kepada bendera Iran yang sebelumnya itu adalah lion dan matahari. Pada zaman Shah. Ya. Zaman sekarang yang Ayatullah sekarang itu adalah lafaz Allah dalam bentuk pedang kan. Rising Lion itu mengingatkan bahwa dulu ada zaman Shah yang kita moderate, yang kita liberal, kita pro Israel, dan dia pengen mengembalikan rezim itu ke Iran. Karena dia dengan Netanyahu, Reza Pahlavi yang sekarang ya anaknya Shah yang sebelumnya itu sangat dekat dengan Netanyahu dan dia adalah main opposition leader tapi di luar Iran karena dia sekarang di Amerika. Tapi dia sangat-sangat dekat dengan Netanyahu. Dan yang paling shocknya adalah dia punya saudara kembar kalau nggak salah. Namanya Iman Pahlavi. Iman Pahlavi. Tapi itu cewek. Jadi satu Iman ini perempuan nih? Iya, satu cowok satu cewek ya. Dan Iman Pahlavi ini nikah dengan businessman Jewish.
Oke. Jadi segitu dekatnya dia. Itu kenapa operasinya dinamakan Operation Rising Lion, mengembalikan rezim yang lama. Tapi Amerika menolak. Come on. Berapa triliun dollars? Itu kuadriliun loh. Kalau dalam rupiah tuh kuadriliun loh. Untuk kita masuk ke dalam perang itu. Karena dalam Afghanistan aja 20 tahun kita menghabiskan 8 triliun. Amerika menghabiskan 8 triliun. Dan itu unsuccessful. Studiku fokusnya kan insurgensi. Never ever into the insurgency war. That's kind of war you cannot win, regardless how strong you are. Sekuat apapun kita nggak akan pernah bisa memenangkan. Nah, insurgency. Kalau gitu apa resolusi konflik yang paling tepat? Two-state solution. Agree with Pak Prabowo. Agree with Pak Prabowo. Agree with Jeffrey Sachs. Agree with Mace Hammer. Two-state solution. Two-state Israel dan Palestina. Israel harus mengakui Palestina ada di wilayah tersebut. Dan Palestina pun oke dengan Palestina Israel. Sudah mulai oke. Israelnya nggak oke kan? Israel. Terakhir Mbak, ada pesan khusus nggak buat anak muda? Dalam hal apapun, tapi yang nggak jauh dari apa yang udah kita bicarakan tadi. Karena kan terlalu banyak berseliweran informasi-informasi yang nggak bisa kita validasi sebenarnya. Kan mostly sebenarnya bisa kita validasi. It's open to public. Antara mau atau tidak mau aja kan? Kan lebih enak nge-scroll daripada. Ya. Dan itulah operasi intelijen. Ya kan? Jadi kalau misalnya ditanya apa pesan kepada anak muda Mbak? Dan sekarang aku mengorganize yang namanya organisasi MAPAN. Milenial untuk Pertahanan dan Keamanan. Itu kita nggak bicara tentang alutsista only. Oke, part of it, bagian dari itu adalah alutsista. Tapi mostly is bagaimana anak muda Indonesia tuh nggak semudah itu terinfluence oleh kepentingan asing gitu loh. Bisa nggak sih secara objektif pikirkan masa depan bangsa, apa segala macam ism-ism yang ada di dunia ini. Liberalism nggak tentu menang di Amerika. What happens? Sosialism juga enggak. Jadi kita punya values, kita punya norma kita sendiri. Kita punya ism kita sendiri. Kita punya Pancasila gitu loh. Kenapa sih kita harus kayak, oh biar gue keren nih gue Marxis lah. Kiri gue coy, rambut gue panjang nih, rokok, ganja gitu kan. Gitu kan. Biasa Marxis itu kan kalau misalnya anak-anak kuliah tuh terlihat seksi kan, karena resistensinya. Gitu ya. Kan pernah kuliah dulu kan? Pernah kuliah gak dulu? Dan liberal itu menjadi seksi juga karena kayak wah freedom. Nothing is free in this world. Literally. Apa sih yang bisa dibilang free itu? It's all, everything is deterministic. Gak ada yang namanya free itu. Free itu selalu bergantung terhadap feeling. Bergantung feeling dan kepercayaan kita. Oh ini free, ini itu, ini itu. Kalau kita percaya itu free. Misal kayak kita ke restoran, kita merasa kayak wah free nih gitu kan. Bisa pilih apapun menu di sini. Nih di komunisme nggak bisa nih, cuma bisa ada 1, 2, 3 pilihan aja gitu. Padahal pilihan yang di set itu juga sudah di set gitu loh. So what's freedom? To be organized, to be a state, to be a nation, you need a Leviathan, kata Thomas Hobbes. Itu kan kalau kita baca-baca dulu itu kita hanya memilih sesuatu yang sebenarnya sudah dipilihkan untuk kita. Ya. Dan seolah-olah itu kayak freedom. Iya, seolah itu ya kehendak bebas lah. Oke pemirsa, karena gua sudah mulai agak sedikit pecah kepalanya. Apa namanya nih, agak sedikit mulai ngantuk. Oleng kapten oleng udah mulai agak oleng. Nanti insya Allah kita janjikan
pemirsa setia siasat, Mbak Ulta akan terus menjadi salah satu nodong ini. Ini harus mau nih Mbak Ulta, karena kalau kita tonton dari awal sampai habis, saya yakin ini isinya tulangnya sedikit. Nah, tulangnya dari gua. Sup ya? Tulangnya dari gua, tapi ini kebanyakan dagingnya nih. Ini lebih ke steak nih. Terima kasih banyak Mbak Ulta. Saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek. Iya, saya lihat ini bersemangat sekali. Semoga ini nggak jadi pertama dan terakhir Mbak Ulta main di Ruang Siasat. Ini nama rubriknya Ruang Siasat. Saling silang pendapat. Okay. Walaupun kita nggak dialektik. Ya dialektis. Nah, oke, pemirsa jangan lupa seperti biasa like, komen dan subscribe.